Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Sebuah tempat yang menjadi impian bagi para pendaki. Mereka datang dengan semangat, mengejar keindahan di atas awan. Tapi tidak semua bisa kembali dengan selamat. Ada jalur yang tidak boleh dilalui. Ada tempat yang tidak boleh diinjak. Dan ada sosok yang tidak boleh dipanggil namanya. Mereka mendaki dengan 5 orang. Tapi yang turun hanya 4. Lalu, siapa yang ikut bersama mereka di malam terakhir itu? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan bagi mereka yang ingin menantang batas. Bagi mereka yang ingin mendaki ke tempat yang seharusnya tetap tersembunyi. Jika kau berani mendengar kisah ini sampai akhir, tekan subscribe sekarang. Jangan biarkan kisah ini hanya berakhir di sini. Sebelum sesuatu mengikutimu lebih dulu. Cepat, sebelum terlambat. Gunung Semeru menjulang gagah di hadapan 5 pendaki yang berdiri di kaki gunung, menatap jalur yang akan mereka tempuh. Langit mendung, seolah memberi peringatan tak kasat mata. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun masih sore hari. "Apa kita benar-benar akan lanjut?" tanya Raka, pria berusia 27 tahun yang dikenal paling skeptis di antara mereka. Tatapannya beralih dari jalur pendakian ke teman-temannya, mencari jawaban di wajah mereka. Dika, sang pemimpin kelompok, menepuk bahunya. "Santai saja, Rak. Ini cuma gunung, bukan dunia lain." Sita, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, terkikik. "Kalau takut, mending pulang aja. Kita kan sudah jauh-jauh ke sini." Jono, pria bertubuh besar yang selalu ceria, menambahkan, "Lagian, ini kan perjalanan terakhir kita sebelum sibuk kerja masing-masing. Momen terbaik buat ngelawan rasa takut, kan?" Raka menghela napas panjang. Bukan gunungnya yang ia takutkan, tapi sejak pagi tadi ia merasa ada sesuatu yang salah. Seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka, namun ia menepis pikirannya. "Oke, ayo jalan," katanya akhirnya. Mereka mulai melangkah, melewati gerbang pendakian dengan hati penuh semangat. Tidak ada yang menyadari bahwa di kejauhan, seorang kakek tua dengan sorot mata kosong memperhatikan mereka. Bibirnya bergerak-gerak, seakan menggumamkan sesuatu. Pertanda buruk di pos 1. Perjalanan awal berjalan lancar. Mereka melewati hutan tropis yang lebat, sesekali bercanda untuk mengusir lelah. Jalur masih jelas, udara masih segar, dan suasana masih terasa normal. Namun menjelang pos 1, sesuatu berubah. Angin yang sejak tadi berembus lembut, tiba-tiba berhenti, hening, terlalu hening. Burung-burung yang biasanya berkicau di antara ranting-ranting mendadak menghilang. Daun-daun kering di tanah terasa lebih rapuh saat diinjak, seakan baru saja tersentuh waktu. Sita menghentikan langkahnya. "Kalian dengar sesuatu?" bisiknya pelan. Dika mengernyit. "Dengar apa?" Sita menelan ludah, lalu menggeleng. "Nggak tahu. Rasanya kayak ada yang nyebut nama kita." Jono tertawa kecil. "Pikiranmu aja, Ta. Ini cuman hutan." Tapi Raka merasakan hal yang sama. Ada sesuatu atau seseorang yang berbisik di sela-sela desiran angin. Bukan suara mereka. Mereka mempercepat langkah. Mereka tiba di pos 1 saat senja mulai turun. Cahaya matahari yang tersisa menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Mereka duduk untuk beristirahat, membuka bekal sambil berbincang ringan. Saat itulah Sita melihat sesuatu. Di antara pohon-pohon di kejauhan, berdiri seseorang. Sosok perempuan. Ia mengenakan pakaian lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tidak bergerak, tidak berkedip.
Sita merasa jantungnya berhenti sesaat. Siapa itu?" Suaranya bergetar, yang lain mengikuti arah pandangannya. Tidak ada siapa-siapa. Dika terkekeh. "Kebanyakan nonton film horor, ta?" Sita mengerutkan kening. Jelas-jelas tadi ada seseorang di sana. Ia mengusap matanya, dan saat menatap kembali ke tempat itu, perempuan itu masih ada. Tapi lebih dekat, jantung Sita mencelos. Bagaimana bisa? Ia menggelengkan kepala keras-keras, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi. Tapi saat ia berkedip lagi, perempuan itu sudah hilang, dingin merayap di punggungnya. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pos 2, dua pendaki lain tiba di pos 1. Mereka tampak lelah, tapi ada sesuatu di wajah mereka, ketakutan yang sulit disembunyikan. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, menatap kelompok Raka dengan ragu. "Kalian mau lanjut?" tanyanya. Dika mengangguk. "Iya bang, kenapa?" Pria itu menelan ludah. "Jangan teriak-teriak di jalur. Jangan sebut nama masing-masing." Jono tertawa kecil. "Kenapa bang? Ada setan di sini?" Candanya. Pria itu tidak tertawa. Wajahnya tetap serius. "Di sini kadang ada yang menjawab kalau kalian panggil nama seseorang." Mereka semua terdiam. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih berat. Tanpa menunggu jawaban, pria itu dan temannya melanjutkan perjalanan turun. Langkah mereka cepat, seakan tidak ingin berlama-lama di sana. Mereka berlima saling pandang. Tidak ada yang berbicara, tapi di dalam hati mereka tahu ada sesuatu yang salah. Dika mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. "Ayo jalan, nggak usah dengerin mitos-mitos begitu." Tapi saat mereka mulai melangkah, angin kembali bertiup. Kali ini, angin itu membawa bisikan samar. Sita langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, napasnya memburu. Dia yakin betul, seseorang baru saja memanggil namanya. Kelompok Raka melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tidak ada yang berbicara. Entah karena lelah atau karena perasaan aneh yang mulai merayapi benak mereka sejak pertemuan dengan dua pendaki tadi. Sita berjalan di tengah rombongan, sesekali menoleh ke belakang. Ia masih belum bisa menghapus bayangan perempuan yang dilihatnya di pos 1. Sesuatu terasa tidak beres. Ia mencoba berpikir logis, tapi rasa takutnya perlahan tumbuh menjadi paranoia. Jalur mulai menanjak, dipenuhi akar-akar pohon besar yang menjulur seperti tangan yang mencoba menahan mereka. Raka yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, mulai lebih waspada. Ia memperhatikan sekeliling dengan saksama, tapi yang terlihat hanya barisan pohon tinggi yang menjulang gelap. Dika, yang berjalan paling depan, berhenti sejenak. Ia menenggak air dari botol minumnya sebelum menoleh ke belakang. "Gimana? Masih aman?" tanyanya dengan nada ringan, mencoba mencairkan suasana. Jono mendengus. "Ya elah, jelas aman. Ini gunung, bukan rumah hantu." Namun di saat itulah sesuatu terjadi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki lain. Bukan dari mereka berlima. Langkah itu terdengar lembut, tapi cukup jelas. Berjalan di belakang mereka, Sita menelan ludah. "Kalian dengar?" Suaranya bergetar. Raka langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang semakin tebal di jalur yang baru saja mereka lewati. Dika mengangkat alis. "Dengar apa?" Sita menggeleng cepat. Ia takut dikira berhalusinasi lagi. Tapi di dalam hatinya, ia yakin ada seseorang yang mengikuti mereka. Perjalanan menuju pos 2. Mereka mempercepat langkah. Pos 2 tidak terlalu jauh, tapi jalanan mulai terasa berat. Hutan semakin rapat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Kadang seperti ranting yang patah, kadang seperti bisikan samar.
Udara di sini aneh, ya, gumam Raka. Biasa aja, jawab Dika, meski suaranya terdengar agak kaku. Namun mereka semua merasakan hal yang sama. Udara yang tadinya dingin kini terasa lebih pengap. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata tengah menekan mereka dari segala arah. Dan tiba-tiba, langkah kaki itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih berat. Mereka langsung berhenti. Mata mereka saling bertemu dalam ketakutan yang mulai tak bisa disembunyikan. Sita menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan napasnya yang memburu. Dika memberanikan diri menoleh ke belakang. "Halo, ada orang." Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Sunyi, tidak ada jawaban. Namun, sesuatu bergerak di dalam kabut. Bayangan hitam samar tampak berdiri di antara pepohonan. Tidak bergerak, hanya berdiri. Jantung Sita mencelos. "Kita harus cepat," bisiknya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka langsung melangkah lagi. Kali ini lebih cepat. Tidak ada yang ingin menoleh ke belakang. Tapi saat mereka semakin mendekati pos 2, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya langkah kaki, tapi suara napas. Berat, dekat, seperti ada yang mengikuti mereka dari belakang. Setelah perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya mereka tiba di pos 2. Tempat itu lebih terbuka, dengan beberapa pohon besar mengelilingi tanah lapang yang digunakan sebagai tempat berkemah. Ada beberapa tenda lain yang sudah berdiri, tapi suasana terasa sepi. Terlalu sepi. Jono langsung menjatuhkan ranselnya. "Gue capek banget, asli." Dika mengusap wajahnya yang berkeringat. "Ayo cepat pasang tenda, kita istirahat." Mereka segera membangun tenda, mencoba mengalihkan pikiran dari hal-hal aneh yang terjadi di sepanjang jalur. Tak lama kemudian, tenda berdiri, dan mereka duduk melingkar di depan lampu tenda yang menyala redup. Suasana mulai sedikit mencair saat mereka mulai berbincang ringan. Namun, Sita tetap tidak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Dan kegelisahannya terbukti benar. Saat mereka sedang makan, Raka tiba-tiba terdiam. Matanya memandang lurus ke salah satu tenda yang tidak jauh dari mereka. Dika menyadari ekspresi aneh itu. "Rak, lo kenapa?" Raka tidak menjawab. Tangannya gemetar. Ia melihat sesuatu. Di dalam tenda yang tertutup rapat itu, terlihat jelas bayangan seseorang sedang duduk diam. Seseorang dengan rambut panjang dan matanya menatap ke arah mereka. Jantung Raka hampir berhenti. Ia mencoba berkedip, berharap itu hanya ilusi. Tapi saat ia membuka matanya lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Ia langsung berdiri, wajahnya pucat. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara bergetar. Jono mengernyit. "Hah? Lo kenapa sih?" Namun sebelum Raka sempat menjawab, suara tawa kecil tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Bukan suara manusia, bukan suara yang seharusnya ada di gunung ini. Sita langsung menutup telinganya. "Tolong, jangan bercanda." Tapi mereka tahu, itu bukan suara siapapun di antara mereka. Dan saat mereka menoleh ke arah hutan, mereka melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri di antara pepohonan, tersenyum lebar, dengan mata hitam pekat menatap lurus ke arah mereka. Dika, Raka, Sita, Jono, dan Aldo masih duduk melingkar di depan tenda. Wajah mereka tegang. Napas mereka masih terengah-engah setelah kejadian tadi. Sosok perempuan itu, mereka semua melihatnya berdiri di tepi hutan, tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Namun saat Dika mengarahkan senter ke arahnya, perempuan itu menghilang. Begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Tidak ada yang berbicara setelah itu.
Hanya suara detak jantung mereka yang terasa semakin keras. Sita memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Kalian juga lihat kan? Suaranya hampir berbisik. Jono menelan ludah. Itu bukan manusia. Tidak ada yang membantah. Mereka semua tahu. Setelah beberapa saat terdiam, Dika mencoba mengendalikan situasi. Oke, dengar. Kita tetap tenang. Mungkin kita cuma kecapekan, efek kabut, atau bayangan pohon. Raka menatapnya tajam. Lo beneran mikir itu cuman bayangan? Dika menghela napas. Kita nggak bisa langsung percaya hal-hal kayak gini. Jangan biarkan ketakutan kita mengontrol keadaan. Aldo mengangguk setuju. Setuju, mending kita istirahat. Besok kita masih harus lanjut naik. Meskipun berat, mereka akhirnya masuk ke dalam tenda masing-masing. Mereka memutuskan untuk tetap tidur dalam satu tenda besar, agar tidak terpisah. Di dalam tenda hanya ada kesunyian, tapi kesunyian yang salah. Sita tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan hanya perasaan takut, tapi juga perasaan diawasi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi saat ia mulai memejamkan mata, Sita, matanya langsung terbuka lebar. Seseorang baru saja memanggil namanya. Ia menoleh ke sekeliling. Teman-temannya sudah tertidur. Dika di sebelahnya mendengkur pelan. Sita menelan ludah. Mungkin hanya halusinasi. Tapi kemudian, Sita bangun. Lebih jelas. Lebih dekat. Telinganya berdiri. Napasnya memburu. Itu bukan suara Dika. Bukan suara siapapun di dalam tenda ini. Perlahan, tangannya meraba-raba ponsel di sampingnya dan menyalakan senter. Cahayanya menyorot ke bagian dalam tenda. Kosong, tapi saat ia mengarahkan senter ke pintu tenda, jantungnya hampir berhenti. Ada jejak tangan di kain tenda. Tangan pucat, kurus, dan itu mulai bergerak. Sita menahan jeritannya, tubuhnya membeku. Ia ingin membangunkan Dika, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Jejak tangan itu perlahan menyapu kain tenda, seperti seseorang yang mengusap dari luar. Dan kemudian, pintu tenda bergerak. Sita langsung memejamkan mata dan menutup mulutnya. Ia tidak ingin melihat. Ia tidak ingin tahu apa yang ada di luar. Hening. Lalu, Sita. Suara itu berbisik tepat di telinganya. Sita menjerit. Dika, Jono, Aldo, dan Raka langsung terbangun. Dika meraih senter dan mengarahkannya ke wajah Sita. Sita, lo kenapa? Sita terisak. Ada yang di luar. Raka, yang sejak awal sudah merasa ada yang salah, langsung meraih pisau lipatnya dan merangkak keluar tenda. Yang lain mengikutinya, meski takut. Saat mereka keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan sunyi yang menyelimuti mereka. Hanya udara dingin yang terasa semakin menusuk tulang. Tapi saat Dika mengarahkan senter ke tanah di depan tenda, jantung mereka mencelos. Ada jejak kaki kecil, menuju tenda mereka. Dan jejak itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Tidak ada jejak yang kembali ke hutan. Seolah-olah makhluk itu masih ada di sana. Mereka semua merasakan hal yang sama. Sesuatu sedang mempermainkan mereka. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun beterbangan. Dan saat itu, mereka melihatnya. Sosok perempuan itu berdiri di sisi lain lapangan, tidak jauh dari tenda mereka. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Tubuhnya membungkuk sedikit, seperti mayat yang tidak mampu berdiri tegak. Tapi yang paling menyeramkan adalah, ia bergerak dengan cara yang salah. Gerakannya patah-patah, kejang, tidak seperti manusia. Sita mulai menangis. Itu dia, itu yang tadi.
Dika mundur perlahan. Jangan panik, jangan lihat matanya. Tapi Jono tidak bisa menahan ketakutannya. Kita harus pergi dari sini. Saat Jono berbalik untuk lari, sosok itu bergerak. Dalam sekejap, ia sudah lebih dekat. Terlalu cepat. Tidak masuk akal. Sita menjerit. Aldo langsung menarik tubuhnya ke belakang. Dika berusaha menahan Jono yang hampir berlari ke dalam hutan. Raka, yang selama ini diam, akhirnya berkata, "Jangan terpisah, jangan lari." Tapi telat. Jono sudah berlari ke arah hutan, ke dalam kegelapan, ke tempat yang tidak seharusnya ia tuju. Mereka hanya bisa melihat bayangannya menghilang di antara pepohonan. Dan saat itu, mereka mendengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tawa. Bukan tawa manusia. Bukan tawa yang seharusnya terdengar di gunung ini. Tawa itu datang dari dalam hutan. Dan setelah itu, Jono berteriak. Raka, Dika, Sita, dan Aldo berdiri mematung di depan tenda. Napas mereka memburu. Jono telah menghilang ke dalam hutan. Jeritannya tadi menggema begitu kuat, tapi kemudian terputus. Seolah-olah seseorang menariknya ke dalam kegelapan dan membungkamnya. Sita mulai menangis. Kita harus cari dia. Raka berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya gemetar. Kita nggak bisa gegabah. Kalau kita asal masuk hutan, kita juga bisa hilang. Dika mengepalkan tangan. Lalu kita diam saja. Jono ada di luar sana. Bisa saja dia terluka. Aldo menoleh ke arah hutan yang pekat. Ia menggigit bibirnya, seolah sedang menimbang sesuatu. Gue setuju cari dia, tapi jangan terpencar. Kita pakai senter dan tetap dekat satu sama lain. Semua mengangguk, meskipun ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. Mereka melangkah ke dalam hutan. Hutan di malam hari terasa seperti dunia yang berbeda. Setiap pohon tampak lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Cahaya senter mereka bergetar di tangan yang berkeringat. Jono? Dika memanggil, suaranya parau. Tidak ada jawaban. Sita terus menoleh ke belakang. Ia merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Kita harus tetap di jalur, bisik Raka. Kalau kita tersesat, krek, mereka semua membeku. Seseorang atau sesuatu melangkah di belakang mereka. Aldo mengarahkan senter ke arah suara. Cahaya putih menyapu batang-batang pohon. Tidak ada siapa-siapa. Sita mulai gemetar. Aku nggak mau di sini. Dika menenangkan, meskipun ia sendiri ketakutan. Santai, itu mungkin binatang. Tapi mereka semua tahu, tidak ada binatang yang mengikuti manusia seperti ini. Lalu, tolong. Semua menoleh cepat. Suaranya pelan, seperti bisikan yang terbawa angin. Tapi mereka tahu betul suara itu. Suara Jono. Mereka langsung berlari ke arah suara. Cahaya senter mereka memantul di antara pepohonan. Dan akhirnya mereka menemukannya. Jono. Berdiri di tengah hutan, membelakangi mereka. Tubuhnya diam, kaku. Tangannya tergantung lemas di sisi tubuhnya. Jono. Teriak Raka. Tapi Jono tidak bergerak. Aldo mendekatinya perlahan. John, lo nggak apa-apa? Sita menggenggam lengan Dika erat. Ada yang aneh. Aldo mendekat, lalu menepuk pundak Jono. Dan saat itu, Jono berbalik, matanya kosong. Wajahnya pucat, mulutnya setengah terbuka, seperti ingin berbicara tapi tidak bisa. Dan kemudian, dia tersenyum. Bukan senyum Jono. Senyum itu terlalu lebar. Senyum itu bukan miliknya. Sita berteriak dan mundur ke belakang. Itu bukan Jono. Dika membeku. Jono, lo nggak apa-apa. Jono hanya berdiri diam. Tapi tiba-tiba, dari dalam tenggorokannya terdengar suara tawa kecil. Suara itu bukan suaranya. Perlahan, Jono mengangkat tangannya ke arah Sita. Jemarinya bergerak seperti seseorang yang ingin meraih sesuatu. Sita mundur ketakutan.
Apa yang lo lakuin, John? Bisik Raka. Jono melangkah maju, gerakannya kaku, seperti boneka yang digerakkan dengan kasar. Matanya tidak berkedip, dan saat itu mereka menyadari sesuatu. Jono tidak memiliki bayangan. Aldo tersentak. Lari, tapi sebelum mereka bisa bergerak, Jono berlari ke arah mereka. Mereka langsung berhamburan. Dika menarik tangan Sita, sementara Raka dan Aldo berusaha menghindari Jono. Jono berlari dengan kecepatan yang tidak wajar. Gerakannya tidak alami, seolah-olah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sita menangis ketakutan. Itu bukan Jono, itu bukan Jono. Aldo mengambil keputusan cepat. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kantong kecil berisi garam. Dengan gemetar, ia menaburkan garam itu ke tanah, sambil membaca doa saat garam menyentuh tanah. Jono berhenti. Tubuhnya langsung menegang, lalu jatuh ke tanah. Mereka semua terpaku. Napas terengah-engah. Jono kini tergeletak tak bergerak, tapi matanya masih terbuka, menatap mereka dengan kosong. Raka mencoba mendekatinya. Ia menyentuh pundak Jono. "John!" Jono berkedip, lalu matanya kembali normal. Ia mengerjap bingung. "Gue, di mana?" Sita langsung menangis. "Jono, lo balik." Jono tidak mengerti apa yang terjadi. Yang ia ingat hanyalah suara yang memanggilnya dari dalam hutan. Mereka akhirnya membawa Jono kembali ke tenda. Tidak ada yang mau tinggal lebih lama di luar. Saat mereka masuk ke dalam tenda dan menutup resletingnya rapat-rapat, tidak ada yang berbicara. Semua masih memproses apa yang baru saja terjadi. Tapi saat mereka mulai tertidur, dari dalam hutan yang gelap, suara itu terdengar lagi. Pelan. Samar. Sita. Sita membuka matanya perlahan. Napasnya memburu. Ia tidak mau percaya. Tidak mau mendengar. Tapi suara itu semakin jelas. "Jangan pergi. Kami masih di sini." Mata Sita membelalak. Ia ingin menjerit. Tapi saat ia mencoba bergerak, ia sadar. Ia tidak bisa. Tubuhnya kaku. Tangannya dingin. Ia ingin membangunkan teman-temannya, tapi suaranya tidak keluar. Di luar tenda, sesuatu bergerak. Perlahan, mendekati tenda mereka. Dan saat itu, tenda mereka bergoyang. Sita tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, dingin, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Matanya terbuka, menatap langit-langit tenda yang gelap. Di sampingnya Dika masih tertidur, napasnya teratur. Raka, Aldo, dan Jono juga tampak terlelap. Namun Sita tahu ia tidak sendiri. Ada sesuatu di luar tenda. Ia bisa mendengar suara napas. Pelan, berat, tepat di luar tenda. Dan kemudian, tenda mereka bergerak. Perlahan, kain tenda tertarik ke dalam, seperti ada jari-jari yang menyentuhnya dari luar. Sita ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Sita." Suara itu berbisik tepat di telinganya. Dari dalam tenda, Sita menjerit. Dika langsung terbangun. "Apa? Ada apa?" Sita terengah-engah. Ada sesuatu di sini." Aldo menghidupkan senter, mengarahkannya ke seluruh tenda. Tidak ada siapa-siapa. Raka berusaha menenangkan. "Mungkin lo mimpi buruk." Sita menggeleng cepat. "Enggak, gue dengar suara itu lagi. Dia di sini." Sebelum ada yang bisa menjawab, tenda berguncang lebih kuat. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berlari mengelilingi tenda. Dika langsung meraih pisau lipatnya. Aldo menggenggam kantong garam erat-erat. Jono menelan ludah. Mereka masih di sini. Mereka semua menahan napas. Dan saat itu, tenda tiba-tiba mengempis, seperti ada yang menindih dari atas. Suasana menjadi kacau. Semua berteriak. Dika langsung merobek bagian samping tenda dengan pisaunya. Keluar,
Mereka semua berhamburan keluar. Namun, saat mereka mengangkat kepala, mereka membeku. Mereka tidak lagi sendirian. Di sekitar tenda, berdiri puluhan sosok. Mereka adalah bayangan manusia, tubuh kurus kering dengan wajah pucat. Mata mereka kosong, gelap, seperti lubang tanpa dasar. Mereka diam, tidak bergerak. Namun ada satu yang berbeda. Perempuan itu, dia berdiri di antara mereka, tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Sita menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Itu dia. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Dan saat itu, semua sosok mulai bergerak. Mereka berlari ke arah mereka. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka lari. Masuk ke dalam hutan yang gelap. Cahaya senter bergoyang liar, menyapu batang-batang pohon. Nafas mereka terengah-engah. Namun suara langkah-langkah di belakang mereka tidak berhenti. Makhluk-makhluk itu masih mengejar. "Jangan lihat ke belakang," teriak Aldo. Tapi Sita tidak bisa menahan diri. Ia menoleh. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok-sosok itu tidak berlari seperti manusia. Mereka melayang. Tubuh mereka melayang di atas tanah, bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sita ingin menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Aldo tiba-tiba berhenti. "Ke sana, ikuti gua." Ia menarik mereka ke sebuah jalan setapak kecil. Namun, langkah mereka melambat. Kabut turun lebih tebal. Senter mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di sekitar mereka, suara bisikan terdengar semakin jelas. Bisikan yang memanggil nama mereka. Dika, Sita, Raka, Aldo, Jono. Mereka semakin panik, dan kemudian Jono tiba-tiba terjatuh. Jono tersungkur ke tanah. Lututnya berdarah. "Bangun, John." Raka menarik tangannya, namun Jono tidak bergerak. Ia menatap sesuatu di depannya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. "Jono, lo kenapa?" Jono mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke depan. Perlahan, mereka semua menoleh. Dan saat itu, kabut perlahan terbuka. Di depan mereka, berdiri sesosok pria tua dengan pakaian pendaki yang compang-camping. Matanya kosong, namun yang paling menyeramkan adalah tulang-tulangnya terlihat menonjol keluar dari kulitnya, seolah-olah ia sudah mati bertahun-tahun. Dika membeku. Ya Tuhan. Pria tua itu perlahan mengangkat tangannya. Tangan yang penuh luka dan as belatung, dan saat ia membuka mulutnya, tidak ada suara, hanya kegelapan. Kegelapan yang menghisap segalanya, dan tiba-tiba, kabut kembali turun. Sosok itu menghilang. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahu Jono dari belakang. Jono menjerit. Mereka semua menoleh dan melihatnya lagi. Perempuan itu kini berdiri tepat di belakang Jono. Senyumnya lebih lebar, dan ia berbisik sesuatu ke telinga Jono. Sesuatu yang membuat wajah Jono langsung memucat, dan ia langsung pingsan. Mereka semua panik. Dika dan Raka langsung mengangkat tubuh Jono yang tidak sadarkan diri. Sita menangis ketakutan. Apa yang dia bisikan ke Jono? Aldo menggertakkan giginya. "Gua nggak mau tahu. Kita harus keluar dari sini." Mereka bergegas pergi. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Sita menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dan di antara kabut, ia melihat perempuan itu masih berdiri di sana, tidak bergerak, tidak mengejar, hanya menatap mereka. Dan saat kabut semakin menutup pandangan, Sita mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Perempuan itu tertawa, pelan, menyeramkan.
seolah-olah ia tahu permainan ini belum selesai. Jono tidak sadarkan diri. Tubuhnya terasa dingin saat Dika dan Raka mengangkatnya, berusaha menyeretnya menjauh dari tempat mengerikan itu. Namun mereka tahu, mereka belum benar-benar selamat. Sosok perempuan itu masih ada di sana. Sita sesekali menoleh ke belakang. Bayangan kabur dari perempuan bergaun putih itu semakin jauh. Namun, entah kenapa, senyumannya semakin terasa dekat. Aldo meremas kantong garam di tangannya. Kita harus cari tempat aman buat nunggu pagi, jangan berhenti di sini. Namun baru saja ia mengucapkan itu, Jono tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka. Namun bukan tatapan manusia yang mereka lihat. Matanya kosong. Hitam sepenuhnya. Sita terlonjak. Jono? Jono menoleh perlahan ke arah mereka. Dan kemudian, ia tersenyum. Senyuman itu bukan miliknya. Dia sudah datang. Bisiknya dengan suara yang bukan suaranya. Lalu, Jono tertawa. Mimpi buruk yang nyata. Dika langsung mundur. Apa-apaan ini? Raka mengguncang bahu Jono. Bangun, Jon. Sadar. Namun Jono hanya menatapnya dengan mata hitamnya yang kosong. Senyumnya semakin melebar, hampir tidak wajar bagi wajah manusia. Dan saat itu, ia berlari ke arah hutan. Astagfirullah, Jono. Mereka semua langsung mengejarnya. Langkah Jono tidak seperti manusia biasa. Ia berlari dengan kecepatan yang tidak masuk akal, melayang di antara pepohonan, seolah-olah bukan lagi dirinya yang mengendalikan tubuhnya. Sita menangis ketakutan. Kita nggak bisa kejar dia, ini bukan Jono lagi. Aldo menggertakkan giginya. Kita nggak bisa ninggalin dia. Mereka terus berlari, hingga akhirnya Jono menghilang. Lenyap begitu saja di tengah kabut. Hanya ada keheningan. Dan kemudian, terdengar suara langkah kaki. Di belakang mereka, perlahan, mereka menoleh. Dan apa yang mereka lihat, membuat darah mereka membeku. Di hadapan mereka, di antara pepohonan yang gelap, terbuka sebuah celah. Sebuah lubang besar di tengah udara. Di baliknya, terlihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Langitnya merah gelap, seperti terbakar. Pohon-pohon melayang di udara, akar-akarnya berpilin seperti ular. Tanahnya penuh dengan tulang belulang, dan di dalamnya, Jono berdiri di sana, tersenyum. Namun yang lebih menyeramkan adalah, bukan hanya Jono di sana, di belakangnya, berbaris puluhan sosok lain. Mereka adalah pendaki-pendaki yang hilang. Matanya kosong, wajahnya penuh luka. Mulut mereka terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Sita menutup mulutnya, menangis ketakutan. Ya Tuhan. Dan saat itu, perempuan itu muncul. Dia berjalan perlahan, muncul dari balik bayangan. Gaunnya melayang seperti kabut. Matanya hitam kelam, senyumannya masih sama. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Dan saat itu, tanah di bawah kaki mereka mulai runtuh. Tanah di sekitar mereka mulai hancur. Sita menjerit. Kita harus pergi. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Udara di sekitar mereka mulai berputar. Kabut semakin pekat, menciptakan pusaran yang menyedot mereka ke arah lubang itu. Dika mencengkeram tangan Sita erat-erat. Jangan sampai jatuh. Aldo berusaha meraih Raka, namun angin terlalu kuat. Dan saat itu, sebuah tangan mencengkeram pergelangan kaki Sita. Ia menoleh ke bawah dan melihatnya, sosok pendaki yang membusuk. Tangannya penuh luka, matanya tanpa bola mata. Dan ia tersenyum. Sita menjerit, "Tolong!" Dika menariknya sekuat tenaga.
Aldo menggenggam tali ransel Sita, berusaha menariknya kembali. Namun kekuatan di bawah mereka terlalu kuat. Tanah semakin retak. Pohon-pohon tumbang, dan kemudian Sita terlepas. Ia jatuh. Sita merasakan tubuhnya terjatuh ke dalam kehampaan. Udara dingin menyelimuti tubuhnya. Semua terasa begitu lambat. Di sekelilingnya ia bisa melihat bayangan-bayangan. Orang-orang yang telah hilang di gunung ini. Beberapa di antaranya tersenyum padanya. Sita ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Matanya semakin berat. Kesadarannya mulai hilang. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, sebuah tangan menariknya. Seseorang memegangnya erat-erat. Seseorang yang masih hidup. Dika. Ia berusaha menarik. Sita kembali, berjuang, melawan kekuatan tak kasat mata yang berusaha menelan mereka. Sita, buka matamu. Suara Dika terdengar semakin jauh, dan perlahan, kegelapan menyelimuti Sita. Sita tidak sadarkan diri. Ia merasa tubuhnya melayang dalam kehampaan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya kegelapan yang terus menariknya ke dalam. Di sekelilingnya, terdengar suara-suara samar. Bisikan itu, jangan pergi. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Sita ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa berat. Namun di antara suara-suara itu, terdengar sesuatu yang lain. Sebuah suara yang masih ia kenal. Sita, bangun, bertahanlah. Itu suara Dika. Dan kemudian, cahaya menyilaukan tiba-tiba menerobos kegelapan. Sita terhempas, jatuh ke atas tanah yang dingin dan lembab. Matanya terbuka perlahan, napasnya tersengal. Yang pertama kali ia lihat adalah wajah Dika yang penuh dengan luka dan keringat. Dika berhasil menyelamatkannya. Namun, saat Sita mulai sadar, ia langsung menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka terpisah dari yang lain. Hanya ada Dika dan dirinya. Di sekitar mereka, hanya ada hutan yang gelap dan sunyi. Sita menelan ludah. Di mana Aldo? Raka? Dika menggeleng. Gue nggak tahu. Mereka tadi masih di belakang gue. Terus, tiba-tiba semuanya menghilang. Mereka saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap. Dan saat itu, dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Dika langsung mengarahkan senternya ke arah suara itu. Bayangan gelap bergerak di antara pepohonan. Perlahan, sosok itu mulai terlihat lebih jelas. Dan saat mereka melihatnya, darah mereka membeku. Itu Jono, namun bukan Jono yang mereka kenal. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Bibirnya membiru. Matanya masih hitam, kosong tanpa ekspresi. Dan yang paling menyeramkan, ia tersenyum lebar. Sita menutup mulutnya, menahan jeritan. Itu bukan Jono lagi. Dika mundur perlahan, menarik Sita bersamanya. Jangan bergerak, jangan bersuara. Namun Jono terus mendekat. Langkahnya lambat, namun pasti. Kemudian ia berbicara dengan suara yang bukan suara manusia. Kalian milik kami. Dan saat itu, ia berlari ke arah mereka. Dika dan Sita langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Di belakang mereka, langkah kaki Jono terdengar begitu cepat, seperti tidak menyentuh tanah. Sita menahan tangis. Dika, kita nggak akan bisa kabur. Dika tidak menjawab. Ia terus menarik tangan Sita, mencoba mencari jalan keluar. Namun hutan ini terus berubah. Pohon-pohon seolah bergerak. Jalur yang mereka lalui tiba-tiba tertutup akar dan ranting. Mereka seperti terjebak dalam labirin yang tak berujung. Lalu dari kejauhan, mereka melihat sesuatu cahaya kecil. Seperti lentera yang berayun di udara. Harapan mulai muncul di mata mereka. Ayo ke sana. Dika berlari lebih cepat. Namun saat mereka hampir sampai di cahaya itu,
sesuatu muncul di depan mereka. Sesuatu yang lebih mengerikan dari semua yang mereka lihat sebelumnya. Perempuan itu berdiri di depan mereka. Gaunnya putih, namun kini penuh dengan darah kering. Rambutnya panjang, hitam, berantakan seperti akar-akar pohon. Matanya kosong, namun bibirnya melengkung dalam senyuman yang sangat mengerikan. Dan kali ini, ia berbicara dengan suara yang pelan, namun terdengar jelas di telinga mereka. Sudah waktunya. Kalian tinggal di sini selamanya. Dika dan Sita membeku. Tubuh mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke bawah. Kepala mereka berputar. Pandangan mereka mulai kabur. Dan perlahan, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Hutan itu mulai memudar. Tanah yang mereka pijak berubah menjadi batu-batu nisan. Pohon-pohon yang rimbun menjadi kerangka-kerangka pohon mati. Udara yang dingin berubah menjadi panas yang menyesakkan. Mereka tidak lagi berada di gunung. Mereka telah melangkah ke dunia lain. Sita menangis. Kita nggak akan bisa keluar. Kita akan mati di sini. Dika menoleh ke arahnya. Matanya dipenuhi tekad. Enggak. Kita harus melawan. Dika mengambil sesuatu dari kantongnya. Sebuah pisau kecil yang sebelumnya ia gunakan untuk memotong tali tenda. Ia menggenggamnya erat. Dan saat perempuan itu semakin mendekat, Dika melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melukai tangannya sendiri. Darah segar menetes ke tanah. Dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Perempuan itu mulai mundur. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya berubah menjadi kemarahan yang mengerikan. Dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Dika terbangun dengan napas terengah-engah. Matahari sudah terbit. Di sekelilingnya hanya ada hutan biasa. Ia menoleh ke samping dan melihat Sita juga mulai sadar. Mereka masih hidup, namun mereka tidak melihat Jono, atau Aldo, atau Raka. Dika menelan ludah. Mereka di mana? Sita hanya bisa menangis, dan saat itu, di kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Mereka menoleh, dan melihat seseorang berdiri di antara pepohonan. Namun sebelum mereka bisa memastikan siapa itu, sosok itu menghilang, dan terdengar suara yang sangat familiar. Suara tawa perempuan itu. Dika mengusap wajahnya yang masih penuh keringat. Semua terasa seperti mimpi buruk, tetapi ia tahu ini nyata. Sita masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir tanpa suara. Dika, kita masih hidup? Dika mengangguk pelan meski hatinya ragu. Iya, tapi yang lain, mereka berdua menoleh ke sekeliling. Sepi. Tidak ada tanda-tanda Aldo, Raka, atau Jono. Dika menggeleng. Kita harus cari mereka. Sita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dika, mereka mungkin sudah. Dika tidak mau mendengar itu. Aldo dan Raka masih hidup. Mereka harus hidup, namun jauh di dalam hatinya, ia tidak yakin apakah mereka benar-benar selamat. Dika dan Sita mulai berjalan, mencari jejak teman-teman mereka. Anehnya, tidak ada bekas apapun, tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas tenda, seolah-olah Aldo, Raka, dan Jono tidak pernah ada di tempat ini. Sita menggigit bibirnya, menahan isak tangis. Ini nggak masuk akal. Dika mencoba tetap tenang. Kita cari jalan turun dulu. Mungkin mereka sudah di bawah. Namun saat mereka melanjutkan langkah, Sita tiba-tiba berhenti. Matanya membesar. Wajahnya pucat pasi. Dika, suaranya bergetar. Lihat itu. Dika mengikuti arah pandang Sita. Dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di depan mereka ada papan peringatan tua.
tertulis di sana, dengan huruf yang sudah hampir terhapus. Dilarang mendaki setelah matahari terbenam. Banyak pendaki hilang di tempat ini jika Anda melihat seseorang yang tersenyum di dalam kabut. Jangan melihat balik. Jangan berbicara. Jangan mendekat. Dika dan Sita saling berpandangan. Papan itu seharusnya ada di awal jalur pendakian. Tapi kenapa baru sekarang mereka melihatnya? Dengan langkah cepat, mereka berdua berusaha keluar dari hutan itu. Dika menggenggam tangan Sita erat-erat, takut jika sesuatu kembali menarik mereka ke dalam kegelapan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang masih mengawasi mereka. Namun, setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka akhirnya melihat sesuatu yang membuat mereka hampir menangis lega. Pintu gerbang jalur pendakian. Mereka berhasil sampai ke pos peristirahatan. Namun saat mereka mendekati pos tersebut, mereka menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Petugas yang berjaga di pos menatap mereka dengan ekspresi ketakutan. Seorang petugas, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, langsung mendekati mereka. Kalian dari mana?" Suaranya penuh ketegangan. Dika terengah-engah. "Kami mendaki sejak kemarin, tapi teman-teman kami hilang. Ada 3 orang lagi yang harusnya bersama kami." Pria tua itu menatap mereka dengan wajah yang semakin pucat. "Kalian mendaki kemarin malam?" Sita mengangguk. "Iya, kami tersesat." "Lalu?" Belum selesai Sita berbicara, pria itu langsung menggeleng keras. "Tidak mungkin, tidak ada yang mendaki kemarin malam." Dika mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Pria tua itu menarik napas panjang, suaranya bergetar. "Gunung ini sudah ditutup selama seminggu terakhir." Dika dan Sita langsung membeku. Tidak ada pendaki yang naik sejak 7 hari lalu. Sita menutup mulutnya, menahan tangis. Tapi kami ada di sana semalam. Kami melihat pria tua itu menggeleng lagi. Banyak yang bilang begitu. Banyak yang mendengar suara orang memanggil dari atas. Banyak yang melihat bayangan di antara pohon. Tapi saat tim pencarian naik, tidak pernah ada siapapun di sana. Sita mulai menangis. Dika hanya bisa berdiri di tempatnya, tubuhnya lemas. Jika gunung ini sudah ditutup selama seminggu, lalu siapa yang mereka lihat semalam? Dan apakah mereka benar-benar selamat? Dika dan Sita akhirnya dievakuasi dan dibawa turun ke desa terdekat. Namun meskipun mereka telah kembali ke tempat yang aman, ada sesuatu yang terus menghantui mereka. Mereka masih bisa mendengar bisikan itu. Terkadang saat mereka sedang sendiri, mereka bisa merasakan sesuatu mengawasi mereka. Dan yang paling menyeramkan adalah setiap kali mereka menatap ke cermin, kadang-kadang di pantulan di belakang mereka